Jadi semalaman kita nginep di kamar yang ada hantunya. Halo semuanya, welcome back to my channel, Ana Story. Di channel gue bakal ceritain ke kalian tentang banyak hal. Dan buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Anas. Dan hari ini gue akan ceritain kalian suatu hal yang sangat menyeramkan. Oke, buat yang mau tahu cerita gue, stay tune ya. Cerita gue hari ini gue akan ceritain ke kalian tentang hotel-hotel yang menurut pengalaman gue itu berhantu. Jadi setelah gue nge-review drama Hotel de Luna kemarin, dan juga gue udah recreate makeupnya Jang Manual, dan gue masih belum bisa move on, gue kepikiran juga gitu, ada gak sih hotel-hotel itu yang ternyata benar-benar ada hantunya. Dan menurut pengalaman gue sendiri, gue pernah ngalamin gitu guys. Gue bukan orang indigo, gue gak bisa ngelihat setan, gue gak bisa merasakan yang aneh-aneh. Tapi gue tuh gimana ya, orang-orang di sekeliling gue dan menurut cerita-cerita dari orang-orang yang gue temuin, itu ternyata hantu itu di hotel itu ada. Ini dari sebuah hotel di Bandung. Jadi waktu itu ceritanya gue lagi traveling sama keluarga gue ke Bandung, dan ketika gue kesana itu gue nggak reservasi hotel memang sebelumnya. Jadi ya gue pikir gue jalan ke sana, sampai sana gue akan cek hotel, dan gue lihat hotelnya, kamarnya, baru gue check in gitu. Itu rencana awal. Tapi ternyata ketika sampai di Bandung, ternyata di Bandung tuh ada acara, men. Jadi ada acara, hampir semua hotel itu penuh gitu. Sampai akhirnya gue berkeliling beberapa hotel gitu. Dan memang rencana gue dan keluarga gue tuh nginepnya di daerah Lembang gitu, karena kan di sana dingin kan. Nah, ketika gue sampai ke beberapa hotel tuh semuanya penuh, dan waktu itu udah sore gitu, udah menjelang malam lah, sekitar jam 6-an, setengah 7 gitu. Dan kita tuh udah capek banget gitu kan. Akhirnya kita ketemu satu hotel. Gue gak akan sebutin hotel apa gitu ya, tapi hotel ini tuh adanya di Lembang, Bandung gitu ya. Nah, ketika kita sampai di sana, hotelnya sih lumayan bagus ya, dan dia besar gitu ya, mewah gitu. Nah, ketika kita sampai sana, kita tanya dong ada kamar nggak, dan memang mereka bilang itu udah full. Karena kita udah capek, akhirnya bokap gue tuh mutusin untuk ya udahlah, tolonglah satu kamar aja, moga-moga ada yang cancel reservation, so kita satu keluarga bisa masuk gitu. Akhirnya mereka mungkin kasihan juga kali ya ngelihat kita gitu udah kecapean, dikasihlah satu kamar gitu, satu kamar yang ada di paling pojok lah intinya gitu. Dan akhirnya gue pergi ke sana gitu. Pas sampai ngelewatin lorong ini tuh gue ngerasa kayak, aduh, kok jadi nggak enak ya perasaannya. Nggak, maksudnya nggak ada kayak yang hawa-hawa bau-bau gitu, nggak ada gitu, cuman perasaan gue aja yang nggak enak gitu. Nah, udah sampai di kamarnya, sebelum masuk ke kamar itu, jadi yang nganterin gue, concierge-nya itu ketemu sama temennya gitu. Nah, temennya tuh nanya gitu ke si concierge yang nganterin gue, dia nanya ke bahasa Sunda gitu, kamar naon gitu. Terus dia nanya, oh ada jurik no gitu. Maksudnya kita nggak ngerti bahasa Sunda, jurik, what is that man gitu. Akhirnya ya udah, kita tetap nginep di situ. Memang malam itu kayak rasanya nggak bisa tidur, man. Itu kayak apa ya, kayak udaranya tuh nggak enak banget dan pengap gitu ya. Sampai akhirnya besokannya bokap gue tuh tanya gitu sama orang luar lah, kita sudah check out gitu ya, kita pindah hotel, tanya itu jurik itu apa. Ternyata jurik itu hantu. Jadi semalaman kita nginep di kamar yang ada hantunya. Cerita kedua masih dari Bandung juga. Jadi waktu itu gue pergi ke Bandung, dan gue nginep di salah satu hotel yang adanya tuh di Dago atas lah gitu. Jadi kita udah reservasi, dan kita memang perginya kan sekeluarga rame-rame. So kita cari kamar tuh yang kayak apartemen gitu loh. Jadi ada satu kamar, satu unit ada 2 kamar kayak gitu. Dan kita udah ketemu nih di Dago atas, dan memang kita carinya kan maunya yang dingin-dingin gitu kan. Nah, udah sampai sana, dan kebetulan saat itu gue bawa anak gue. Sampai sana, memang hotelnya itu kita nyampenya juga udah malam sih, kita udah malam, dan memang hotelnya bagus sih, cuma kelihatannya rada gelap gitu loh. Ketika sampai di kamarnya, nah anak gue itu nangis, nggak mau berhenti gitu loh. Jadi kayak, kan ada orang bilang kalau anak kecil itu feelingnya itu lebih berasa gitu kan, lebih peka gitu. Dan akhirnya pas udah sampai di dalam kamar, anakku tuh tetap nangis, nggak mau berhenti gitu. Bahkan sampai nyokap gue tidur di kamar yang sebelah gitu ya, dia tuh nggak berani tutup pintu gitu, karena
entahlah ya, nyokap gue itu kan rada-rada mistis gitu. Dia berasa kayak ada orang yang ngeliatin dia lah, ada di dalam kamar. Pokoknya seperti itulah situasinya. Dan memang keadaan di sana itu kamarnya sih bisa dibilang ya nggak jelek-jelek banget lah, bagus lah gitu ya, old fashion gitu. Tapi memang nggak sampai yang bobrok habis, nggak gitu. Dan besokan paginya ketika kita mau breakfast, kita kan ngelewatin taman gitu dan ada kolam berenang gitu. Dan kolam berenangnya tuh memang kelihatannya rada kotor ya gitu, nggak seperti kolam berenang hotel yang biasanya jernih biru gitu airnya, ini enggak. Dan akhirnya karena penasaran gitu ya, gue tanya sama tukang kebon, "Pak, kenapa ya kok hotelnya besar tapi kok sepi gitu?" Terus akhirnya dia bilang, "Iya nih," katanya, "setelah kebakaran 2 tahun yang lalu hotelnya itu memang belum sempurna, belum dibetulin semuanya. Ada yang sudah dibetulin, ada juga yang masih belum dibetulin. Jadi hotelnya bekas kebakaran." Dan kita nggak tahu apa yang terjadi saat kebakaran itu kan. Nah, gue tuh udah reservasi buat 2 malam. Akhirnya gue cancel yang 1 malamnya, gue langsung pindah hotel saat itu juga. Cerita ketiga ini datang dari sebuah villa di Bali. Jadi waktu itu gue ke Bali dan gue nginep di salah satu villa di Seminyak, daerah Seminyak gitu ya. Dan memang daerah Seminyak kan banyak villa di sana. Dan waktu itu kita juga perginya rame-rame, ada teman gue, ada keluarga gue gitu. Jadi kita sewa villa itu yang 3 kamar. Actually villanya bagus, gue bisa bilang villanya tuh bagus banget karena ada private swimming pool di tengah-tengahnya dan decorationnya and everything itu kelihatannya bagus banget gitu. Jadi pas sampai sana tuh nggak ada feeling aneh-aneh juga gitu. Nah, malamnya gue tuh sempet pergi hangout lah keluar gitu ya malam-malam. Dan biasa kan kalau gue di Bali tuh ada satu driver yang selalu gue pakai gitu ya, misalnya selalu nganter-nganterin gue kemana. Nah, gue tuh perginya ke daerah Legian. Nah, di Legian itu kan nggak bisa parkir mobil, so dia balik ke villa, dia standby di sana. Kalau gue udah mau pulang gitu, nanti gue akan telepon dia dan dia akan jemput kita di daerah Legian. Nah, ceritanya itu berasal dari si Pak Supir ini gitu. Jadi ketika dia nungguin gue di villa, dia tuh kan villanya itu kan ada ruangan tamunya itu kan outdoor, semi outdoor gitulah ya, yang ngadepnya tuh ke kolam berenang. Nah, ketika dia lagi nyantai-nyantai di sana nonton TV, tiba-tiba dia ngelihat ada bayangan perempuan di pinggir kolam berenang dong. Dan akhirnya dia keluar, dia samperin dong, dia pengen tahu siapa wanita itu. Dan dia melihat wanita itu nyebur ke dalam kolam. Dan ketika dia lihat ke kolam, gak ada siapa-siapa. Tapi untungnya bapak ini baik banget ya, jadi dia gak cerita pas jemput gue malam itu, tapi dia cerita besokannya. Setelah dia tanya sama security yang ngejagain villa itu, ternyata villa itu dari pertama dibangun sampai saat gue nginep itu belum pernah diupacarain. Jadi kan kalau di Bali itu segala sesuatunya harus diupacarain biar kayak aman lah ya gitu. Jadi itulah mungkin kenapa penunggunya itu merasa terganggu gitu, karena dia selama dibangun itu belum pernah diupacarai. Cerita keempat ini salah satu hotel di Jakarta. Jadi gue itu kan lulusan perhotelan, jadi gue sempat kerja di suatu hotel bintang 5 di Jakarta gitu ya. Jadi pas ketika gue kerja di sana tuh gue kerjanya di front office gitu. Nah, ceritanya itu berawal dari komplain. Jadi ada satu kamar, gue nggak mau sebutin kamarnya juga gitu. Jadi ada satu kamar tuh yang terkenal banget gitu. Jadi kan yang nginep di hotel tempat gue kerja itu kan banyak kan long stay guest gitu, yang suka pergi bolak-balik bisnis seperti itu. Dan kamar itu terkenal sangat menyeramkan. Jadi nggak ada yang mau nginep di sana kalau yang udah long stay gitu. Karena pernah ada satu kejadian malam-malam gitu ya. Ada satu tamu datang ke reception dan dia minta pindah kamar. Dia minta pindah kamar. Ini bukan long stay ya, ini tamu baru gitu. Dia minta pindah kamar karena dia bilang di kamarnya dia itu sudah ada yang nempatin gitu. Padahal dia udah check in dan dia udah masuk dan bahkan dia udah mandi gitu loh. Masa pas ketika dia masuk ke dalam dia nggak berasa sih kalau ada orang lain di dalam kamar itu gitu. Setelah dia keluar dari kamar mandi, ini menurut ceritanya dia, setelah dia keluar dari kamar mandi dia melihat ada seorang perempuan duduk di ranjangnya pakai baju warna merah. Akhirnya, tapi dia nggak ketakutan, mungkin karena dia orang luar negeri gitu ya, orang bule gitu, jadi pikirannya sudah terbuka gitu. Jadi dia bilang katanya dia cuma minta pindah kamar karena dalam kamarnya itu sudah ada orang yang menempati. Who is that man? Oke, yang kedua ini juga ada satu cerita lagi. Jadi ini baru mau check in. Ketika sudah check in kan dianterin sama concierge ke kamar itu kan. Nah, ketika mau dianterin orangnya bilang nggak usah, dia akan masuk ke kamarnya sendiri aja karena dia mau istirahat di rumahnya. Ketika dia masuk,
tiba-tiba dia balik lagi ke reception, dia balik lagi ke depan dan dia bilang katanya, "Nih double check in nggak?" Karena ketika gue buka pintu kamar gue, di dalam kamar gue tuh udah ada orang lagi tidur dan perempuan dan pakai bajunya merah juga. Itu tuh siapa? Sering banget kejadian seperti itu, sehingga kamar itu tuh mau ditutup juga nggak mungkin gitu, karena memang itu kamar untuk dijual gitu kan. Jadi siapakah wanita berbaju merah itu? Apakah dia masih ada di sana sampai saat ini? Gue nggak tahu lagi, gue nggak pernah dengar ceritanya karena gue udah keluar dari hotel itu. Tapi yang pasti kamar itu adalah kamar perempuan berbaju merah. Nah, apakah kalian juga pernah ngalamin pengalaman seperti apa yang gue alamin gitu ya? Kalau kalian punya pengalaman-pengalaman yang seperti gue juga, boleh kalian komen ya, boleh share ke gue dengan komen di bawah. Dan juga tulisin pendapat kalian, apakah menurut kalian itu hantu-hantu itu beneran ada atau bagaimana gitu ya? Tolong komen di bawah. Finally, thank you so much buat kalian yang udah nonton video gue. Semoga kalian suka sama cerita gue hari ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan juga klik notification supaya kalian tahu kalau gue upload video-video gue selanjutnya. Bye-bye!